Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di abad pertengahan. Apakah kalian tahu kalau Islam pernah berjaya di abad pertengahan? Jika kalian penasaran dengan video ini, simak video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik seputar sejarah dunia. Sejarah Islam di dunia selalu memiliki hikmah dan kisah yang menginspirasi bagi umat Islam. Di masa-masa selanjutnya, sejarah Yahudi pun turut andil dalam perkembangan dan kemunduran Islam di dunia. Sudah sepatutnya sejarah Islam menjadi bagian dari pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan hakikat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam banyak dipengaruhi oleh sejarah Islam di masa lalu sebagai pembentuknya. Apalagi, di masa kini tengah berkembang paham bahaya Islam liberal yang merusak filsafat dan epistemologi Islam. Dikutip dari situs dalamislam.com, masa perkembangan Islam abad pertengahan dimulai dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Di zaman ini Islam mengalami dua fase yang bertentangan, yaitu sebagai fase kemajuan dan sekaligus fase kemunduran. Fase yang saling bertentangan, namun sangat mempengaruhi perkembangan Islam di masa-masa yang selanjutnya. Dinasti Abbasiyah di abad pertengahan dianggap sebagai puncak peradaban Islam yang menghantarkan Islam meraih Golden Age dan menghasilkan berbagai karya yang mengubah pandangan dunia. Akan tetapi, pasca kehancuran dinasti Abbasiyah, Islam pun mengalami kemunduran dalam banyak hal, terutama disebabkan masalah sosial politik. Setelah mundurnya dinasti Abbasiyah, muncul dinasti-dinasti lainnya seperti dinasti Utsmaniyah di Turki, Safawiyah di Persia, dan Mughal di India. Dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1800 Masehi, kerajaan-kerajaan tersebut menemukan kejayaannya masing-masing. Namun, tidak lama setelah masa kejayaannya mereka mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami kehancuran. Adanya kemajuan pada tiga kerajaan tersebut banyak dipengaruhi atau diwariskan oleh kemajuan di masa periode dinasti Abbasiyah yang konsen pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerajaan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di abad ini adalah terdapat di kerajaan Islam Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam yang didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang berada dalam wilayah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang bernama Utsmani atau Utsmani Idan. Mereka memproklamirkan diri sebagai Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, 699 Hijriah. Kerajaan ini selanjutnya memperluas wilayah kekuasaannya ke benua Eropa dan menyerang daerah Bizantium, kota Boresa, 1317 Masehi, setelah tahun 1326 dijadikan sebagai ibu kota negara. Di masa kerajaan Orhan, kerajaan Utsmani menaklukkan Amir pada tahun 1327 Masehi, Tahawashanli, tahun 1330 Masehi, Uskandar tahun 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli tahun 1356 Masehi. Wilayah tersebut adalah bagian benua Eropa yang ditaklukkan kerajaan Utsmani. Dalam beberapa abad kerajaan Utsmani, dalam beberapa abad, dipandang sebagai negara yang kuat terutama dalam sektor militer. Kemajuan kerajaan Utsmani adalah banyak dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran, ilmu pengetahuan dan budaya, pembangunan masjid-masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, jembatan, saluran air, pemandian umum, dan agama yang didominasi oleh fatwa atau pemikiran ulama dan menjadi hukum yang berlaku. Di masa pemerintahan Sultan Al-Kanuni, kerajaan Utsmani mengalami masa kemunduran yang dipengaruhi oleh beberapa problem. Di antaranya adalah sebagai berikut. Keheterogenan penduduk Turki. Tidak dapat menguasai wilayah yang luas. Lemahnya kepemimpinan. Lemahnya moral pada masyarakat Islam. Krisis ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang berkembang sebagaimana sebelumnya. Di beberapa wilayah kekuasaan Islam di abad pertengahan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan mengalami perkembangan. Salah satunya di masa kerajaan Mongol yang banyak dibangun sekolah-sekolah yang banyak mengajarkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, filsafat, logika, geometri, sejarah, geografi, matematika, dan politik. Di wilayah Mesir, banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, matematik, dan ilmu-ilmu agama yang luas.
Dalam sejarah tercatat, terdapat nama-nama besar seperti Ibnu Halikan, Ibnu Haldun, dan Ibnu Tagribardi. Di dalam bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Dan Al-Tusi. Di bidang matematika Abu Faraj Al-Ibri. Bidang kedokteran Abu Al-Hasan Ali Al-Nafis, yaitu penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Dalam bidang oftalmologi dikenal nama Salahuddin bin Yusuf dan juga Ibnu Taimiyah yang terkenal dalam bidang keagamaan. Pada masa pemerintahan Mahmud Ghazan yang merupakan raja ketujuh dinasti Ilhaniyah membangun perguruan tinggi untuk mazhab ulama Syafi'i dan Hanafi, perpustakaan besar, observatorium, dan gedung-gedung lainnya yang memiliki fungsi besar untuk umat saat itu. Di masa kerajaan Syafawi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang besar, di antaranya adalah ilmuwan-ilmuwan sebagai berikut. Baha al-Din al-Syarazi adalah generalis ilmu pengetahuan. Sadar al-Din al-Syarazi seorang filosof. Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad seorang filosof, sejarah, teolog, dan observer lebah. Pada abad pertengahan juga terdapat cendekiawan muslim seperti An-Nuwairi, Ibnu Fadlullah, dan Jalaluddin As-Suyuti yang berhasil membuat buku yang berjudul Mausu'at yang berisi tentang sekumpulan berbagai ilmu pengetahuan. Dalam hal keagamaan, di abad pertengahan terdapat berbagai karya yang dibuat oleh ulama-ulama India berupa kitab yang memuat tentang kumpulan fatwa dari mazhab Hanafi. Buku ini dibuat atas permintaan Sultan Abu al-Muzaffar Muhyiddin yang dikenal dengan sebutan Kitab Al-Fatwa Al-Alamdariyah. Ulama besar lainnya ada di Mesir saat pemerintahan Mamluk. Terdapat ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Khuldun, Ibnu Hajar, dan sebagainya. Ibnu Hajar memiliki karya buku dengan judul Fath al-Baru fi Syarh al-Bukhari. Sedangkan Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan ahli sosiologi Islam. Ulama besar lainnya di abad pertengahan seperti Ibnu Katsir, Imam Nawawi, dan Jalaluddin al-Mahali beserta Jalaluddin As-Suyuti. Semuanya adalah ulama tersohor dari abad pertengahan yang terkenal dan karyanya masih digunakan hingga saat ini. Perkembangan kebudayaan Islam di abad pertengahan muncul, beberapa di antaranya adalah terlihat dari beberapa bangunan dan arsitektur yang dibangun di sana seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abi Ayyub Al-Ansari disertai dengan kaligrafi dan ukiran yang indah. 235 bangunan dibangun dan diatur oleh Sinan yang merupakan seorang arsitek dari Anatolia di masa kerajaan Utsmani. Adapun di abad pertengahan muncul nama-nama sastrawan yang hidup dan berkarya di masanya, di antaranya adalah Fuzuli dengan karya yang berjudul Syiketnam atau Pengasuhan, tinggal di Irak. Jalaluddin Ar-Rumi yang membuat puisi 33.000 bait yang dibuat dalam waktu 10 tahun. Sa'adi Syuraj dari Persia, dengan karya Bustan dan Kebun. Fariduddin Al-Attar dengan karyanya Mantik et-Tair atau Musyawarah Bunga. Hamzah Fansuri, Nuruddin Araraininir, dan Syamsuddin Pasari, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari perkembangan Islam di abad pertengahan. Hal ini untuk menjadikan kita belajar dari sejarah di masa lalu dan memperbaiki kesalahan atau kekurangannya di masa yang akan datang. Penggunaan akal dan ilmu pengetahuan sangat terbuka dan didukung menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Dan tidak dibatasi oleh ilmu apapun. Sebuah ilmu yang bermanfaat dan berguna hingga hari ini berasal dari pemikiran para ulama di abad pertengahan. Islam dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan. Contohnya saja bagaimana tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu biologi. Dan sesuai dengan ilmu biologi, padahal ilmu biologi muncul jauh setelah turunnya Al-Quran. Tentu membuktikan bahwa Islam agama yang logis dan masuk akal. Kemajuan suatu umat atau bangsa tidak akan terjadi tanpa adanya kecerdasan akal dan ilmu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan. Tujuan hidup menurut Islam adalah sebagai khalifah fil ard. Konsep manusia dalam Islam dan hakikat manusia menurut Islam adalah untuk mengabdi dan membangun buminya dengan sebaik-baik kondisi. Tanpa penggunaan akal dan ilmu pengetahuan, maka hal ini sulit untuk dilakukan. Adanya dukungan pemimpin di masa tersebut membuat Islam dan perkembangan pengetahuan bisa berkembang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Untuk itu, sangat penting adanya kerjasama antara para pemimpin dan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghasilkan karya-karya spektakuler yang luar biasa besar.
Lambat laun kejayaan Islam hancur karena masalah sosial dan politik, dan adanya berbagai kepentingan golongan, kerajaan, dan fraksi-fraksi yang terjadi di masyarakat. Membuat Islam semakin mundur. Kepentingan Islam adalah kepentingan bersama dan universal. Adanya kerajaan dan kepentingan perseorangan atau kelompok bukanlah di atas segalanya, melainkan hal yang harus dinomorduakan. Di masa kini Islam tengah berkembang, banyak para mualaf di Inggris dan Amerika. Untuk itu perkembangan Islam di abad kapanpun dan di daerah manapun hendaknya masuk dalam tujuan pendidikan Islam, agar umat Islam mengenal sejarahnya lebih mendalam dan mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia perkembangan Islam di abad pertengahan. Hal itu membuktikan bahwa para muslim sangat cerdas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan mencontoh para cendekiawan dan ulama di abad pertengahan, dan kita doakan saja semoga Islam semakin berkembang dan maju. Semoga saja banyak para mualaf di barat, amin ya robbal alamin. Bagaimana tanggapan kalian tentang perkembangan Islam di abad pertengahan? Tulis di kolom komentar. Sekian video kita hari ini, semoga infonya bermanfaat bagi kita semua. Admin minta maaf jika terjadi kesalahan pengucapan baik yang disengaja maupun tidak. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wiki History agar tidak ketinggalan info seputar sejarah dunia. Admin pamit undur diri, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.